Tuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan mengkaji bersama ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Ibrahim. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ayat yang ketujuh, ayat yang sangat familiar, sangat akrab di telinga kita, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa idh, dan ingatlah, ta'adzana rabbukum, telah mengabarkan Rabb kalian, telah mengiklankan siapa Rabb kalian. Lain, sungguh jika, syakartum, kalian bersyukur, la azidannakum, la di sini adalah sungguh, dan nun yang ditasdid juga artinya apa? Sungguh. Jadi la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan menambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan sungguh jika kafartum, kalian kufur, inna adzabi, sesungguhnya azabku, la syadid, sungguh benar-benar pedih. Di sini seperti kita sampaikan kemarin, banyak penekanan. Ini pentingnya rasa syukur dan bahayanya kekufuran, maka Allah tekankan dengan penekanan berkali-kali. Dan syukur itu makomnya sangat tinggi. Syukur itu makomnya sangat tinggi. Bahkan di antara tujuan utama syaitan adalah membuat hamba-hamba Allah tidak pandai bersyukur. Maka jangan heran kalau banyak, bahkan mungkin diantaranya adalah kita, kurang pandai bersyukur. Dan perlu kita ketahui bahwa syukur itu pun perlu tajdid, perlu diperbaharui. Karena terkadang kita ini mensyukuri satu perkara, tapi berlalu waktu kita lupa untuk kembali bersyukur atau terus bersyukur. Yang sering saya contohkan, di awal pertama kali kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kita itu syukurnya ngepol. Tapi berjalannya waktu, syukur itu menjadi sebuah satu perkara yang usang. Ya contoh pengantin anyar. Di sini ada yang pengantin anyar? Belum ya? Anyar terus? Masya Allah.
seorang yang mendapatkan pasangan hidup itu biasanya syukur. Tapi berjalannya waktu, lama-lama ya jadi biasa aja. Kurang syukurnya. Makanya jenengan perlu sekali-kali nyawang bojone. Alhamdulillah. Ya. Perbarui rasa syukur. Walaupun sekarang itu yo bentuknya beda karo zaman semono, ya kan? Tapi ya tetap itu diantara contoh yang akrab dengan kehidupan kita. Kalau contoh zaman Gen Z, gadget. Woi, pertama kali untuk gadget itu yo syukurnya ngepol dapat HP. Tapi lama kelamaan komentarnya HP kok lelet. Ya. Lupa dulu ketika betapa di awal-awal mendapat HP kita ini syukurnya apa? Ngepol. Contoh yang akrab lagi ya kendaraan. Awal kita mendapat kendaraan ya syukurnya ngepol. Tapi begitu sudah berlalu yang ada cacian. Kendaraan kok angel dislah. Kendaraannya nggak nyaman, apalagi mogokan, macetan, marahi apa? Sebel dan lain. Apalagi contoh yang akrab. Yang dulunya kita syukurin ngepol, berjalan waktu nggak bisa istiqomah dalam syukur. Ini salah satu usaha syaitan untuk menyimpangkan manusia dari rasa syukur. Baik, kita akan mulai baca sekilas penafsiran tentang ayat tersebut dari penafsiran Ibnul Jauzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini di dalam kitab Zadul Masir halaman di sini di halaman 214. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, berkata al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa id ta'adzana rabbukum, dan tatkala Allah mengumumkan dan memberitahukan kepada kalian. Beliau mengatakan mazkurun fil a'raf, telah disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167. Apa itu surat Al-A'raf ayat 167? Yaitu firman Allah Ta'ala, di atasnya ada itu 1, 2, 3, 4, 5 baris di atasnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa id ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzabi. Surat Al-A'raf ayat 167. Dan tatkala Allah mengumumkan kepada kalian, wa itta'adzana rabbuk la yab'atsanna 'alaihim, sungguh Allah benar-benar akan mengutus kepada mereka ila yaumil qiyamati, kelak sampai hari kiamat, man yasumuhum, orang yang akan menyiksa mereka, akan mencicipkan kepada mereka. Yasumu itu artinya yudhiqu, yang akan merasakan kepada mereka su'al adab, buruknya siksa. Ya. Ini katakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Itu surat Al-A'raf ayat 167. Kemudian fi qaulihi ta'ala la in syakartum la azidannakum. Adapun firman Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum, ini materi kita yang kemarin saya sebut.
sungguh benar-benar jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan buat kalian. Salah satu aqwal, ada 3 perkataan. Bagaimana bentuk la in syakartum la azidannakum? Ahaduhuma, yang pertama, atau ahaduha, yang pertama, la in syakartum ni'ami, sungguh jika kalian bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat-nikmatku, ni'ami, la azidannakum min ta'ati, sungguh benar-benar aku akan tambahkan kepada kalian ta'ati, semangat dalam menjalankan apa? Ketaatan. Ini bentuk yang pertama. Yang ditambahkan apa toh? Kalau orang bersyukur, itu yang ditambahkan apa? Yang pertama yang ditambahkan adalah taufik untuk semakin berbuat taat. Kenapa? Karena kadang rezeki itu membawa sifat togho, sebagaimana dikatakan oleh sebagaimana dikatakan dalam ungkapan fa inna fil mali fa inna lil ilmi tughyanun ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu menyebabkan seorang melampaui batas, bukan menyebabkan, sesungguhnya di dalam ilmu, di dalam bertambahan ilmu itu ada atau bisa dan berpotensi menyebabkan orang itu melampaui batas, sombong. Merasa semakin banyak ilmu, bisa jadi seorang semakin apa? Sombong. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtu annas. Semakin bertambah ilmu, bisa, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, bisa menyebabkan seorang itu batarul haq, menolak keburukan, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Oke, ngopo bocah esih ingusan kok nasihati? Man anta, siapa kamu? Ngulap ingusnya sendiri saja masih kesulitan, kok arep ngelapi umbele wong liya, gitu kan? Jadi semakin tinggi seseorang dalam derajat keilmuan, terkadang kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, itu akan bisa terjerumus ke dalam kesombongan. Cahwingi sore sana. Cahwingi sore. Baik. Jadi yang ditambah yang pertama adalah taat. Semakin kita atau semakin seseorang itu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, semakin dia itu dekat kepada Allah Ta'ala. Maka kita saksikan, Masya Allah, di antara hamba-hamba Allah diberi nikmat oleh Allah, dia semakin dekat kepada Allah. Ada yang diberi nikmat harta, semakin dekat kepada Allah dengan hartanya. Hartanya digunakan untuk kemaslahatan diri dan juga umat. Ini banyak kita mungkin banyak kita saksikan. Siapa yang berpendapat dengan ini? Qalahu al-Hasanu. Hal ini dikatakan oleh Al-Hasan. Ini penambahan yang pertama. Berarti yang bertambah apa? Taat. Semakin sehat, salat semakin rajin. Semakin kaya, ketaatan dengan hartanya dan yang lain-lainnya semakin rajin. Umroh setiap bulan, haji setiap bulan, bisa enggak? Haji setiap tahun, bisa enggak? Bisa? Haji setiap tahun, ya. Punya mobil 5, setiap ada pengajian jadi armada kampung, ya. Kalau ya amin, Masya Allah, armada kampung untuk menuju pengajian. Kalau di tempat tertentu itu pakai apa itu? Hah? Elep mending. Ada pakai itu loh, apa? Kelinci.
kereta kelinci, odong-odong. Kayak di tempatnya siapa? Ustaz Abduh ya. Juga di mana pengajian cahaya sunnah Boyolali. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu numpak odong-odong. Insyaallah. Pernah ngisi sekali Mas di lapangan. Sama siapa dulu Mas Prai itu? Apa Pak Sodik? Itu yang datang pakai odong-odong ribuan. Insyaallah. Di Boyolali. Baik, ini yang pertama. Kalau bersyukur ditambah ketaatan, salatnya makin bagus, ibadahnya makin bagus, kewajiban-kewajiban yang dia lakukan makin bagus, kemaksiatan semakin ditinggalkan. Berarti ini pertambahan maknawi atau hissi, apa namanya, material ataukah spiritual. Pertambahannya adalah spiritual. Jadi kita ini kadang mungkin punya apa? Punya keluhan. Katanya bersyukur nambah. Kok nambah? Nambah. Pertambahannya di maknawi. Baik, yang kedua, watsani, la in syakartum in'ami. Sungguh jika kalian benar-benar bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, la azidannakum min fadli. Niscaya akan aku tambahkan karuniaku. Karunia itu mencakup dunia dan akhirat. Fadl. Ya. Fadl itu sesuatu yang lebih dari seharusnya. Itu fadl. Ya, banyak dimudahkan urusannya dan yang lainnya. Dunia dan akhirat. Jadi sikap atau sikap Allah kepada hambanya itu cuma dua, sedangkan sikap manusia kepada manusia yang lain bisa tiga. Apakah dua, apakah tiga? Siapa yang bisa jawab? Kaitannya dengan fadl. Sikap Allah kepada hambanya itu cuma dua. Tapi sikap hamba kepada sesama hambanya itu bisa tiga. Salah satu dari tiga. Sikap Allah kepada hambanya salah satu dari dua. Sikap hamba kepada yang lainnya salah satu dari tiga. Apakah itu dua dan apa itu tiga? Masya Allah. Kalau Allah itu salah satu dari, barakallahu fiik, Allah itu sikapnya salah satu dari dua, fadl dan adil. Adil, karunia dan keadilan. Nah, kalau hamba kepada yang lainnya salah satu dari tiga. Siapa yang bisa menjawab? Kita selama ini merasa yang mana ini? Merasa aman-aman saja. Satu, fadl. Dua, adil. Tiga, zalim. Jadi kemungkinan itu. Kadang memberi sesuatu lebih, kudune harga barang, harusnya harga barang 200.000, kita kasih berapa? 500.000. Sering apa enggak? Jarang. Malah nek perlu dinyang, entek-entekan. Ya. Sudah jualannya mutawadhi, barang sederhana, harganya pun sederhana,
Dinyang maneh ya Allah. Kacang godok, apa lagi? Yang godokan-godokan itu jagung godok. Niki pinten Mbah? 2003. Ambok sisan 2004. Ya Allah. Yang bersikap fadl malah simbah ya kadang. Nggih pun mriku. Untungnya enggak seberapa. Capek bawanya. Udah gitu kita nyang lagi. Fadl itu memberi sesuatu yang lebih dari seharusnya. Kita punya karyawan kerja 8 jam harusnya bayarannya 1 bulan mungkin 3 juta, suatu saat kasih 5 juta, itu namanya fadl. Istri belanja, Mas butuh ini ya, berapa butuhnya? 150, kasih 200. Ini Mas kembaliannya rausah. Masya Allah. Fadl atau enggak? Belum tentu. Karena yang 50 untuk belanja berikutnya. Rasa njaluk nih. Padahal belanja berikutnya bisa saja apa lebih banyak. Ketoke fadl tapi jebule apa? Bukhel. Ya, itu fadl. Yang kedua apa? Adil, memberi sesuai dengan kadar. 200 kasih 200, 3 juta kasih 3 juta. Kalau dhalim, kerjakan jazaan wifaqo. Ya, apa? Balasan yang setimpal. Dulu saya itu membayangkan gini. Jazaan wifaqo itu balasan yang dilipat gandakan dari seharusnya. Padahal jazaan wifaqo itu adalah jazaan yang setimpal. Setimpal itu berarti apa? Sepadan. Jadi saya bayangkan dulu, setimpal itu berarti harusnya demikian, kemudian dilipat-lipat. Nah, ternyata wifaqo itu yang setimpal. Karena Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Baik, kita lanjutkan. Maka yang kedua maknanya adalah ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan karunia-Nya. Qalahu ar-rabi. Yang salis, yang ketiga, wa tsalitsu la in wahadtumuni, kalau kalian itu mengesahkanku, la azidannakum khairan fid dunya, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian kebaikan di dunia. Qalahu Muqatil, berkata Muqatil Ibnu Hayyan. Ya. Ini 3 penafsiran. Jadi tidak usah bingung kalau seorang sudah pandai bersyukur, kok ternyata duitnya nambah. Ternyata kenikmatan dunianya enggak kelihatan bertambah. Tidak usah bingung, karena Allah akan menambah dari sisi yang lain. Jadi udah, pokoknya tugas kita itu bersyukur. Adapun balasan syukur itu terserah Allah. Bisa di dunia, bisa berupa karunia, bisa berupa ketaatan. Begitu. Wa fi qoulihi ta'ala la in kafartum wa la in kafartum qaulan. Adapun firman Allah wa la in kafartum, apabila kalian kufur, ada 2 perkataan. Ahaduhuma, siapa tahu. Bagaimana kalau 3-3-nya ini, Zan? Bisa enggak? Bisa. Ini kan pendapat ulama ya. Ada 3 pendapat. Mereka itu ketika menafsirkan berbeda-beda, itu bukan berarti yang rojih yang mana. Karena kalau dalam tafsir itu namanya khilafnya adalah khilaf tanawu. Kadang dia menafsirkan dari sisi ini, yang satu menafsirkan dari sisi ini, yang satu menafsirkan dari sisi ini. Yang benar yang mana? Kita katakan bisa benar semua. Ketika seorang bersyukur, dia akan ditambah ketaatannya, ditambah keutamaannya, ditambah kemudahan dunianya. 3-3-nya bisa. Baik.
Adapun lain kafartum, firman Allah lain kafartum qaulan, ada dua pendapat. Ahaduhuma anahu kafara bitauhid atau anahu kufrun bitauhid. Arti kafartum itu adalah mengingkari tauhid, artinya berbuat syirik. Berbuat syirik. Dan yang kedua adalah kufranun ni'am. Yang kedua adalah kufur nikmat. Kalau kufur tauhid jelas sangat berbahaya. Kufrun ni'am juga sangat berbahaya. Kufur tauhid jelas ya, masalah kesyirikan. Di antaranya adalah menisbatkan segala kenikmatan yang didapat bukan kepada siapa? Allah. Justru kepada manusia. Atau menyekutukan Allah. Kalau yang kedua ini, yang pertama menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Mohon maaf ya. Yang pertama ini menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang kedua adalah menyekutukan Allah dalam penisbatan kenikmatan. Kenikmatannya dari Allah, tapi berterima kasihnya kepada selain Allah. Berterima kasih dan meyakini bahwasanya itu adalah dari si fulan dan si fulan. Seperti yang telah kita pelajari, mungkin telah bapak-bapak dan ibu-ibu pelajari dalam kitab Tauhid. Masya Allah, bab Masya Allah dan wasyi'ta. Di antara bentuk kesyirikan ada perkataan seseorang Masya Allah dan Masya Allah wasyi'ta. Harusnya Masya Allah thumma syi'ta. Ini semua kehendak Allah kemudian kehendakmu. Atau perkataan seseorang laulal battatu lasuriqa baiti dalam kitab Tauhid. Kalaulah bukan karena battah itu bebek banyak. Kalaulah bukan karena hewan banyak yang ngak-ngok, niscaya rumahku kecurian. Ya, kita berbagai macam kata seperti itu. Kalaulah bukan karena dokter fulan, niscaya saya sudah mati atau tidak sembuh. Ini namanya kufron ni'am. Atau mengingkari kenikmatan. Di antaranya adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh suami, kebaikan oleh suami. Ini dilakukan oleh para istri. Atau mengingkari kenikmatan yang dilakukan oleh para suami. Mengingkari kenikmatan sang suami, mengingkari kenikmatan kebaikan yang telah diberikan oleh sang istri. Jadi bisa kedua belah pihak. Suami lali, lupa untuk berterima kasih kepada istri, atau si istri lupa untuk berterima kasih kepada suami. Sang bapak ibu lupa kepada kebaikan anak. Si anak juga lupa kepada kebaikan orang tua. Guru lupa kepada kebaikan santrinya, muridnya. Murid lupa terhadap kebaikan gurunya. Loh Ustaz, guru itu berterima kasih apa kepada santrinya? Apa kebaikan santri? Lah iya. Lah nek ana sing teko ngomong dhewe di depan apa? Di depan meja kepada seluruh hadirin. Hadirinnya mana? Tidak ada. Ya. Makanya kalau tidak ada mahasiswa, tidak ada pelajar, tidak ada istilah dosen. Ya, dosen terbang abadi akhirnya. Karena nggak ada murid ya nggak darat
darat. Mana dosennya? Masih terbang. Ya. Karena belum ada muridnya. Harusnya dosen darat, dosen mendarat. Jadi begitu. Maka kebaikan santri adalah ketika mereka mau duduk dan mendengarkan kita. Kebaikan santri, kebaikan guru kepada murid, ya mau ngajar. Udah kumpul, raono sing ngajar apa? Bubar. Nggak tahu benar apa enggak ada. Saya dinisbatkan kisah ini saya dengar dari teman-teman yang para dai tingkat tinggi, level atas dari Gunung Kidul. Kalau Jumatan itu ada dulu sebagian masjid enggak punya khatib. Betul. Akhirnya kumpul mereka, kumpul. Ning ra ono sing enggak ada yang khutbah, bubar. Tuntane tenguk-tenguk wis khutbah sapa? Dengak-denguk ora ono sing iso. Ya wis bubar. Ada yang lebih cerdas, nyetel radio. Kumpul, enggak ada yang khutbah, nyetel radio, setelah itu apa? Bubar. Ini kebaikan seorang guru kepada murid dan kebaikan seorang murid kepada gurunya. Jangan sampai saling mengingkari. Jadi siapa kufran nikmat? Semua, dari seseorang pada orang lain, itu harus saling berterima kasih, terutama adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan semua kenikmatan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terancam banyak sifat kufur nikmat itu, ini tidak memojokkannya, adalah wanita kepada suaminya. Nek suami itu sifatnya biasanya mendem. Kalau ada kekurangan istri, ini katanya ya. Katanya. Entah kata antum atau kata hati saya, gitu kan? Ini yang bahas katanya, gitu kan? Itu sifatnya mendem. Tapi kalau perempuan sifatnya apa? Bloko, suto, terus terang, kadang kewanen, gitu ya. Harusnya tidak usah diungkapkan, diungkapkan. Nah, ini yang menjadikan kata-kata terkadang kufur nikmat. Yang sering saya ceritakan ya. Bapak, ada orang tua laki-laki sama perempuan, sepasang suami istri, ngendong di masjid sebuah terminal. Saya kebetulan juga saat itu pas ngendong malam. Saya lupa, kayaknya terminal Purwokerto atau mana gitu loh. Nunggu bis kemalaman, akhirnya duduk di terminal Purwokerto. Tiba-tiba datang bapak dan ibu, suami istri. Ibunya marah-marah. Gara-gara kok nyong uripe sengsara terus. Astagfirullah. Gara-gara kok nyong uripe apa? Sengsara terus. Bapaknya diem aja. Kita dini kesasar katanya. Gara-gara kok. Pokoknya yang sengsara karo kok. Astagfirullah. Coba kalau ibu itu sendirian, nggak ada bapaknya. Lebih parah lagi toh. Ini walaupun bapak pendiam, tapi orang jadi takut untuk berbuat jahat dengan izin Allah. Ini kata ibunya, gara-gara kamu hidup saya sengsara terus. Cuma karena apa? Kesasar. Tapi dia apa namanya itu? Dia umumkan apa namanya? Di integral, kok integral. Wis pokoknya sing bahasa keren-keren itu loh. Digeneralisasi. Kejadiannya kecil, tapi dianggap seluruh kehidupan. Itu gara-gara kesasar. Mungkin ngadang bise ora nyebrang, apa mungkin le ngadang bis salah, sampai kesasar di Purwokerto. Subhanallah. Baik, maka hati-hati kepada kaum ibu. Hati-hati dalam mengungkapkan kata-kata. Saya sebetulnya sampai ada ingin mengumpulkan kata-kata para
kata-kata manusia lah ya, yang intinya itu adalah kufur nikmat. Kata-kata apa saja yang intinya itu adalah kufur nikmat. Misalnya telat lagi, orang mikir apa? Orang mikir ya mikir tuh yo. Karena mikir itulah jadi apa? Telat. Astagfirullah. Islah rasa dibahas nang kene. Kapan-kapan aja nanti kalau bukunya udah terbit. Dikumpulkan itu bagus perkataan. Kadang kita mengungkapkan sesuatu yang itu adalah kufur nikmat. Fa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu adalah perkataan disampaikan di sini ada dua pendapat. Qauluhu ta'ala fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji, ay ghaniyyun an khalqihi, tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Mahmudun fi af'alihi, senantiasa terpuji dalam seluruh perbuatannya. Li'annahu, karena Allah itu imma mutafaddilun bi fi'li, Allah itu hanya dua kemungkinan, mutafaddil bi fi'li, memberikan karunia dengan perbuatannya, atau adil, atau dia bersikap adil. Tidak mungkin bersikap walim. Jadi dia itu Allah senantiasa ghaniyun, maha kaya, memberi lebih kepada makhluknya. Hamidun, senantiasa terpuji dalam setiap perbuatannya. Adil, tidak ada kekurangan. Senantiasa Allah memberi lebih atau memberi sesuai kadarnya. Itu yang disebut dengan adil. Maka hamidun. Makanya kita disyariatkan kalau mendapatkan kenikmatan lebih, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-salihat. Kalau suatu saat ditimpa musibah, kita yakin itu adalah keadilan Allah, maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Allah senantiasa berhak dan wajib dipuji dalam setiap keadaan. Ada seorang sahabat masuk menemui orang yang sedang sakarat. Ketika sedang sekarat, orang ini mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata sahabat tadi, kau benar. Sesungguhnya Allah sangat senang untuk dipuji atas segala keputusannya. Allah mencintai untuk dipuji atas segala apa? Keputusannya. Entah itu keputusan yang bagi kita merupakan kebahagiaan atau keputusan yang bagi kita adalah merupakan kesusahan. Allah suka kalau hambanya memujinya atas segala keputusannya. Karena keputusannya semuanya pasti indah. Makanya orang ini dikatakan kau benar, katanya. Karena sesungguhnya Allah menyukai kalau keputusannya semuanya dipuji. Allah dipuji atas segala keputusannya. Maka perbanyak kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada sedikit gundah gulana, maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, karena tadi kembali lagi ada pesan dari Pak Sodik untuk mempersingkat waktu. Jadi saya nggak bisa panjang-panjang lagi Pak Sodik. Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.